Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira, NPM 20070, akan mempresentasikan metode MFPP, Multifactor Evaluation Process. Nah, baiklah, saya akan mempresentasikan metode MFPP. Yang pertama dengan jurnal pertama, nama penulis Supiyandi Adiansyah PU Sihan dan Alfiandi, tahun terbit Juli 2020. Judul jurnal Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Honorar Kelurahan Babura dengan metode MFP. Nama jurnal media informatika Budi Dharma. MFP adalah suatu metode dengan mementingkan berbagai faktor dan kriteria yang melakukan perhitungan weighting system, di mana perhitungan akan bernilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data yang akan diproses. Kedua itu langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode MFEP. Pertama, langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode MFEP itu menentukan faktor dan bobot faktor, di mana total pemutusan harus sama dengan 1, sigma pemutusan sama dengan atau disebut faktor Y. 2. Mengisikan nilai tiap faktor yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai dimasukkan merupakan nilai objektif, yaitu faktor evaluation yang nilai 0 sampai 1. 3. Proses perhitungan weight evaluation merupakan perhitungan antara faktor weight dan faktor evaluation dengan penjumlahan, dan hasil weight evaluation dapat menentukan hasil evaluasi. Yang ketiga itu pada kriteria pada pembuatan. Di sini ada kriteria pendidikan, kriteria umur, jarak, dan jenis tinggi badan, di mana bobot 1-5 dengan keterangan buruk, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Begitulah dengan kriteria umur, jarak. Nah, selanjutnya itu ada juga kriteria nilai tes dengan bobot 1, 2, 3, 4, 5 dengan keterangan buruk, baik, dan sangat buruk. Di sini sudah ada tabel pemutusan, yaitu pendidikan C1, umur C2, jarak C3, tinggi badan C4, dan nilai tes C5 dengan bobot preferensi yaitu C1, C2, C3, C4 dengan bobot 5, 3, 3, 4, 2 dengan jumlah 17, dengan 17 dibagi 5 itu 0,2941 dengan harus bobot harus 1 bagi 7 kan. 17 bagi 3 yaitu 0,1765. Begitu juga 17 bagi 3 itu 0,1765, 17 bagi 4 0,2353, 17 bagi 2 0,1176 dengan bobot sama dengan 1. Karena bobot haruslah angka 1. Dengan persen selanjutnya itu dengan hasil MFP suci 3 dengan hasil suci 3.2941, di mana nilai yang paling tertinggi atau ranking pertama yaitu dengan oleh Bayu yaitu 4.3529 dari oleh Bayu, dengan yang kedua yaitu dengan nilai 34706 dari oleh si Adam. Selanjutnya itu pada jurnal kedua dengan nama penulis Afrisawati dan Irianto, tahun terbit 2009. Judul jurnal pemilihan bibit ternak sapi potong melalui kombinasi metode AHP dan metode MFEP. Nama jurnal Jurteksi atau Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Hingga berikut ini adalah langkah metode MFEP, di mana penentuan kriteria penting yaitu weight faktor ketika ditentukan dengan berdasarkan kepentingan pembuatan bobot. Faktor digunakan total pembuatan adalah 1, pembuatan sama dengan 1. Pemberian bobot pada faktor dapat dengan rumus WF1 tambah F2 sama dengan WF tambah WF3 sama dengan 1, di mana WF yaitu weight faktor. Yang ketiga itu evaluation factor, weight data evaluation factor penting dari alternasi menggunakan rumus X sama dengan WF1 dikali A11 ditambah WF2 dikali A11 ditambah WF3 dikali A11 ditambah WF ditambah A, di mana X weight evaluation, WF weight factor, A itu faktor evaluation. Selanjutnya itu menghitung total weight bobotan dengan X sama dengan
X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya dengan N dengan jumlah. Di mana X total work evaluation X work evaluation dengan N jumlah work that evaluation. Selanjutnya itu jurnal ketiga, nama penulis Muhammad Iqbal dan Lika Jafnihirda. Tahun terbit 2021, judul jurnal Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Usaha Strategis bagi Pelaku UMKM di Kota Padang menggunakan metode Multifaktor Evaluation Process atau MFP. Nama jurnal Cugito Smart Journal. Yaitu dengan tahap perhitungan MFP, yaitu tahap menentukan faktor, kriteria, dan bobot faktor, tahap menentukan evaluasi faktor, tahap perhitungan work evaluation, dan hasil keputusan. Selanjutnya itu kriteria dan bobot, yaitu dengan nilai evaluasi faktor, yaitu ada tingkat kepatuhan penduduk, besar pendapatan masyarakat sekitar, tingkat keramaian, banyak usaha pendukung, kesesuaian dana sewa, beli lokasi, tingkat kompetisi, tingkat akses, tingkat keamanan, tingkat keberhasilan dengan alternatif 1, 2, 3, dan 4. Dengan hasil keputusan alternatif 1, 2, 3, dan 4, di mana total MFP alternatif 1 6,55, alternatif 2 5,80, alternatif 3 6,40, alternatif 4 7. Nah, yaitu jurnal selanjutnya itu nama penulis Muhammad Syahrizal di Maulidza, tahun terbit Agustus 2018. Judul jurnal Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Televisi BKAS terbaik dengan menggunakan metode Multifaktor Evaluation Process atau MFP dengan nama jurnal Riset Komputer atau Juricom. Selanjutnya langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode MFP. 1. Menentukan kriteria dan bobot kriteria di mana total pembuatan harus sama dengan 1, yaitu faktor Y. 2. Mengisikan nilai untuk setiap kriteria yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu faktor evaluation yang nilainya antara 0 sama dengan 1. Proses perhitungan Y evaluation yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor Y dan faktor evaluation dengan serta penjumlahan seluruh hasil Y evaluation untuk memperoleh total hasil evaluasi. Dengan kriteria contoh kriteria bobot yaitu merek, harga, gambar, suara, fitur, dan tipe pada toko Sinar Elek, Samajaya, Solusi, dan 3 Sinar. Di mana Sinar Elek itu dengan hasil 0,04, Samajaya itu dengan total Sinar Elek 0,71, Samajaya 0,72, Solusi 0,705, 3 Sinar 0,768 yang dimana rankingan itu Sinar Elek yang paling tertinggi itu 0,741, yang kedua yaitu Samajaya 0,722 dan Solusi 0,705. Selanjutnya itu jurnal dengan nama penulis Muhammad Ikhlas, tahun terbit Juni 2019. Judul jurnal penerapan metode MFP Multifaktor Evaluation Process dalam pengambilan keputusan pemilihan bibit kelapa sawit terbaik dengan nama jurnal Sains dan Teknologi. Langkah-langkah metode itu nilai bobot faktor, evaluasi bibit, varietas dura, evaluasi bibit varietas pasira, evaluasi bibit itu tanera, evaluasi bibit, dan selanjutnya yang terakhir hasil keputusan dengan kriteria contoh kriteria dan bobot itu pembenihan, perkecambahan, dan pemilihan bobot. Mana faktor pembenihan, perkecambahan, dan pemilihan bobot dengan hasil keputusan yaitu di mana sawit dura dengan keputusan layak tanam, sawit unggul dengan layak tanam, sawit kultur jaring tidak ada layak tanam. Nah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.